Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di channel Agara Maths. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk persiapan SNBT tahun 2023 ya. Materi kali ini adalah penalaran matematika. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya. Tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari kami. Soal nomor 1 ya, dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, dan 66 untuk melakukan remedial. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin ya. Jika sebelum remedial rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78, rata-rata nilai ulangan murid perempuan adalah, oke. Kita bahas ya. Nah, di sini kita gunakan adalah rata-rata gabungan ya. Ini pasti adik-adik sudah tahu karena dari SMP bahkan mungkin dari SD sudah pernah dipelajari ya. Nah, jumlah nilai gabungan itu sama aja dengan jumlah nilai laki-laki ditambah jumlah nilai perempuan. Nah, di mana kita tahu bahwa jumlah nilai itu adalah rata-rata dikali jumlah dari siswanya ya. Nah, kemudian jumlah nilai laki-laki yaitu rata-rata dari nilai laki-laki dikali ya jumlah laki-lakinya ditambah. Nah, jumlah nilai perempuan itu nilai rata-rata perempuan dikali jumlah dari perempuannya berapa gitu ya. Oke. Nah, untuk gabungannya itu 80 nilai rata-ratanya dikali ya. Di sini tadi muridnya 12 laki-laki ditambah 16 perempuan berarti 28 ya, 28. Nah, sama dengan laki-lakinya tadi, nilai rata-rata yang sebelum di remedial itu 78 tadi ya. Nah, 78 kita kali, jumlah laki-lakinya 12 ya, pas tambah. Nah, rata-rata perempuan dikali jumlah perempuannya 16 ini tadi ya. Nah, kita belum tahu nih, berapa nilai rata-rata perempuannya. Oke, kita kalikan ini 2240, sama dengan ini kita kalikan 936 tambah 16 rata-rata perempuan. Nah, sehingga 16 rata-rata perempuannya 2240 dikurang 936. Nah, setelah kita kurangin, diperoleh 1304. Nah, kita bagi 16 ya, 1304 dibagi 16, 81,5 ya. Jadi, rata-rata nilai perempuannya sebelum diremedial itu 81,5 ya. Jawabannya C ya, C. Oke, ada yang berbeda jawaban kita silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, kita lanjut nomor 2. Ya, soal nomor 2 ini masih sama deskripsinya dengan soal nomor 1 ya. Nah, karena memang ini soal simulasi dari BP3 ya, kita ambil. Oke. Nah, tapi di sini ada pernyataan ya, diberikan pernyataan berikut. Nah, nomor 1. Rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah 83,5. Nah, yang mengikuti remedial ya. Kalau tidak diperhitungkan dia nilai rata-ratanya katanya 83,5. Nah, yang kedua, sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Nah, oke, nanti kita cari ya. Nomor 3, setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 81. Nah, yang keempat, jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial adalah 15. Pernyataan di atas yang benar adalah oke, kita jawab ya. Nah, untuk pernyataan pertama itu rata-ratanya ya udah pasti jumlah dari nilai semuanya 80 dikali 28 ya. Nah, 12 ditambah 16 dari 28, nilai rata-rata seluruhnya 80. Kita kurangi dengan nilai ya, ini nilai yang di remedial ya. Nah, 2240 kita kurangin, ini jumlahnya 236 jadi 2004. Nah, sehingga yang di bawah pun gitu juga, 28 orang dikurangin dengan ini 4 orang ya. 28 dikurang 4 itu 24 ya. 2004 dibagi 24, 83,5. Nah, di sini 83,5 betul nggak? Betul ya. Nah, jadi nilai rata-rata nilai kelas itu tidak memperhitungkan yang remedial ya. Itu artinya nilai rata-ratanya 83,5.
Benar ya, benar. Pernyataan yang kedua ya, ini nilai rata-ratanya ya sebelum remedial. Rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Nah, kita lihat 52 ditambah 62 ditambah 66 itu 236 per 4 ya, 4 orang ya. Sama dengan 59, sedangkan di sini 60. Berarti ini salah ya. Pernyataan yang kedua berarti salah. Oke, pernyataan yang ketiga ya, nilai rata-rata ya setelah remedial, nilai rata-rata nilai ulangan seluruh murid ya 81 ya. Tinggal kita lihat aja. Nah, jumlah nilai yang pertama berapa? 80 ditambah 28 ya. Nah, sedangkan setelah remedial itu naik 7 poin ya. 4 orang ini naik 7 poin ya. 7 dikali 4 berapa? 28. 2240 ditambah 28 itu 2268 ya. Kita bagi 28 karena orangnya tetap ya 28. Nah, hasilnya 81. Di sini berapa? 81. Benar ya. Pernyataan ketiga ini benar ya. Nah, keempat ya, jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial adalah 15. Nah, di sini yang mengikuti remedial yang terbesar itu 66. Nah, sedangkan yang terkecil adalah 52. Nah, yang mengikuti remedial kan cuma 4 orang ini. Nah, jadi jangkauannya 66 dikurang 52, 14. Sedangkan di sini 15. Berarti pernyataan yang keempat salah ya, salah. Oke. Nah, yang benar 1 dan 3 ya. Jawabannya B ya, 1 dan 3. Oke, ada jawaban kita yang berbeda, silahkan komen di kolom komentar ya. Kita lanjut nomor 3. Soal nomor 3 ya, deskripsi soalnya masih sama sampai sini ya. Nah, akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid, berilah tanda pada kolom yang sesuai ya. Nah, pernyataannya, banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan adalah 4.368. Benar atau salah? Nah, pernyataan yang kedua, banyak cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki adalah 495 ya. Benar atau salah? Nah, yang ketiga, banyaknya cara ya memilih sehingga terdapat tepat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti adalah 36.960. Benar atau salah? Oke, ini adalah konsep dari kaidah pencacahan ya. Nah, permutasi atau kombinasi gitu ya. Kita bahas. Nah, pernyataan pertama itu, banyak cara memilih 5 murid perempuan dari total 16 murid perempuan. Berarti di sini tidak ada kriteria ya. Nah, kita gunakan kombinasi ya. Kombinasi 16-5. Nah, 16 faktorial dibagi 16 kurang 5 faktorial kali 5 faktorial seperti biasa. Kita jabarin ini ya. 16 kurang 5 kan 11 faktorial. Jadi 16 faktorial yang di atas kita jabarin sampai 11 faktorial ya. Jadi ini habis ya. Nah, kemudian ini kita kalikan, kemudian kita bagi ini ya. Atau kita cicilin boleh gitu ya. 5 kali 3, 15 gitu. Nah, habis itu kan. 4 kali 2 berapa? 8. Ada nggak 8 di atas? Nggak ada. Berarti 4 ini kita bagi misalnya dengan 16 gitu kan. 4 kali 2 8 ya. 16 bagi 8 2. Nah, tinggal 2 dikali 14 dikali 13 dikali 12. Hasilnya 4.368 ya. Benar ya, benar ya. Pernyataan pertama ini benar ya, benar. Nah, kemudian pernyataan yang kedua ini, banyak cara memilih 5 murid laki-laki dari, nah laki-lakinya berapa? 12 ya. Jadi kombinasi 12 5. Nah, 12 faktorial dibagi 12 kurang 5 faktorial kali 5 faktorial. 12 kurang 5 berapa? 7 faktorial. Jadi 12 faktorial di atas kita jabarin sampai 7 faktorial. Nah, ini habis ya. Nah, 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini kita jabarin 4 kali 3 berapa? 12, habis nih. Nah, 5 kali 2 berapa? 10. Ada nggak 10 di atas? Oh, ada ya. 5 kali 2 10. Habis. Berarti tinggal 11 dikali 9 dikali 8. Ya, 792. Nah, sedangkan pernyataan kedua ini 495. Berarti pernyataan kedua salah ya. Ini tadi benar, ini salah. Oke. Kita lanjut pernyataan yang ketiga ya. Banyak cara memilih 2 murid laki-laki dari 12 orang dan 3 murid perempuan dari 16 orang. Nah, berarti kombinasi 12 2 ya kita kalikan dengan ini dan ya 16 3 ya. Nah, kombinasi 12 2 nilainya 66, kombinasi 16 3 itu 560. Kita kalikan dapatnya 36.960 ya. Sama ya, ini jawabannya benar berarti. Nah, jadi pernyataan pertama itu benar, pernyataan kedua itu salah,
pernyataan ketiga itu benar ya. Jadi jawabannya benar, salah, benar. Oke, kita lanjut nomor 4. Soal nomor 4, ini deskripsi soalnya masih sama ya. Nah, tapi di sini pertanyaannya, akan dipilih pengurus inti kelas ya, yang terdiri dari 5 murid ya. Peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti adalah, nah ini kita kuncinya ya, memiliki 1 atau 2 murid laki-laki ya, 1 atau 2 sebagai anggota pengurus inti. Oke, kita bahas. Nah, banyak cara memilih 1 murid laki-laki dan 4 murid perempuan. Nah, karena kalau 1 laki-laki berarti 4 perempuannya, karena di sini terdiri dari 5 murid ya sebagai pengurus intinya. Oke. Nah, sehingga kombinasi laki-lakinya berapa? 12. Kombinasi 12 1 kali kombinasi 16 4. Nah, di sini kita peroleh nanti 12 kali 2 dikali 5 kali 14 kali 13. Nah, ini kita jabarin seperti ini ya, karena kalau SNBT kan tidak pakai kalkulator ya. Jadi biasakan menjawabnya seperti ini ya. 4 kali 3 dikali 2. Nah, ini yang kita coret mana? 4 kali 2 8. Kita coret yang mana nih? Yang ini ya. Ini jadi 2 ya. Jadi 2. 3 ini kita coret yang mana? Yang 15 ya. Jadi 5. Jadi 12 dikali 2 dikali 5 dikali 14 dikali 13, ini dia ya. Nah, kemudian di sini kan atau ya, atau 2 murid laki-laki. Kalau 2 murid laki-laki berarti, kalau 2 murid laki-lakinya berarti murid perempuannya berapa? 3 ya, karena pengurus intinya 5 tadi ya. 2 tambah 3 5. Oke. Nah, di sini kombinasi 12 2 ya dikali kombinasi 16 3. Nah, ini kita peroleh bahwa 12 2 itu ini kita coret. Ini kita coret jadi 6 ya. 6 kali 11. Nah, ini gitu juga, ini kita coret. Nah, 3 kali 2 berapa? 6 ya, atau kita jabarin di sini. 2-nya dengan 16 ini jadi 8. 3-nya dengan 15 ini jadi 5. Oke, 6 dikali 11 ini dia. Nah, 8 dikali 5 dikali 14 ini dia. Pas ya. Nah, kemudian, dalam kita memilih tadi, semua kemungkinan berarti kita memilih 5 pengurus ya, 5 pengurus inti tadi, dari total berapa siswanya? 16 tambah 12 tadi ya, 12 tambah 16 ya, laki-laki dan perempuannya 28. Nah, jadi NS-nya itu ya, atau ruang sampelnya dalam peluang ini kombinasi 285 ya. Nah, kita jabarin juga 285 ini kita coret ya 23-nya ya. Nah, ini 5 dikali 4 20 ya, 5 kali 4 20, ada nggak? 20 nggak ada ya. Nah, 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2. Nah, ini kita coret dengan yang mana nih? 5 dengan 25 ya, dengan 25 ini 5. 4 dengan 4 dikali 3 dikali 2, 24 ya, habis. Jadi yang tersisa 28, 27, 26, 5 ya, ini dia ya. Nah, jadi peluang terpilih 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti adalah ya. Nah, kombinasi ini ya. Kemungkinan pertama ditambah kombinasi yang kemungkinan kedua per kombinasi NS-nya ini ya. Setelah kita jabarin, nah ini nanti setelah kita jabarin, nah dapatnya nanti peluangnya 70 per 117 ya. Nah, ini dia. Oke, jawabannya di sini C ya, C. Oke, kalau ada jawaban kita yang berbeda silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, kita lanjut nomor 5. Soal nomor 5 ya. Kambing ditempatkan dalam kandang pada suatu halaman penuh rumput. Kandang berbentuk persegi panjang ABCD dengan panjang AB 12 meter dan lebar AD 9 meter. Kambing ditambatkan pada dinding AB dengan tali yang panjangnya T meter. Pangkal tali ditambatkan pada dinding AB. Nah, ini ya. Panjangnya T meter ya, yang panjangnya T meter. Pangkal tali ditambatkan pada dinding AB di titik P berjarak X meter dari titik sudut A, ini ya. X meter dari titik sudut A ya, ini sudut A. Jika diketahui bahwa T-nya lebih besar 0 dan lebih kecil 6 meter, daerah merumput kambing akan maksimal jika ya. Oke, kita bahas. Nah, di sini kalau kita lihat untuk T-nya antara 0 dan 6 ya, T-nya di sini ya antara 0 dan 6. Itu artinya daerah merumput akan maksimal jika merumput merupakan setengah lingkaran ya. Artinya gini, ini kan T-nya, ini T-nya 6. Ini T-nya berarti dari sini ke sini itu kita usahakan panjangnya itu seenggaknya
T juga gitu ya. Sehingga jarak pusat lingkaran atau titik P ke titik sudut terdekat tidak boleh kurang dari radius ya, yaitu T. Nah, itu artinya AP-nya tidak boleh kurang dari T ya. Nah, atau T-nya lebih kecil atau sama dengan PA ya. Nah, itu dia. AP-nya tadi pasti dia lebih besar atau sama dengan T ya, T atau PA-nya T. Selanjutnya di sini bahwa PA-nya juga itu pasti lebih kecil atau sama dengan 12 kurang T ya, 12 dikurang T, karena panjang A ke B kan 12 ya. Nah, 12 A ke B ini 12. Nah, di sini udah ada T, berarti sisanya lagi panjangnya itu pasti 12 dikurang T ya. Nah, sehingga PA-nya juga tidak boleh melebihi 12 kurang T gitu ya, sisanya di sini. Nah, ini kan jadi jari-jari juga di sini kan. Ini jari-jari juga di sini. Nah, jadi jari-jarinya di sini juga tidak boleh melebihi dari 12 dikurang T ya. Nah, sehingga PA tadi kan X ya. Jadi X-nya lebih besar atau sama dengan T ya, dan lebih kecil atau sama dengan 12 dikurang T. Nah, ini dapatnya dari panjang AB-nya ya. Jadi jawabannya E ya, E. Oke, itu dia 5 soal dari kami tadi ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.